badan publik harus mengerti itu, dan PPID ada pelaksananya harus mengerti itu. Nah, ini adalah kunci supaya keterbukaan informasi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa tahun kemarin kita mencoba meramu bagaimana keterbukaan informasi publik ini bisa dilaksanakan. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Ya, bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti, tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak juga untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan juga kemudian penerapan juga ini diatur lebih lanjut dengan ditetapkannya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan bagi pemenuhan kewajiban badan publik, yang mana termasuk di dalamnya pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat serta seluruh perangkat daerahnya untuk menjamin terpenuhnya hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Tentunya relate sekali bahwa hari ini kita akan membahas mengenai ppid.tubaba.go.id untuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dan saya tidak sendiri, Tubabaku, saya sekarang saat ini sudah bersama Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Barat, Bapak Aidil Adrian Patikraton, Sarjana Teknik. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Novia. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat gitu. Dan bahagia Pak pastinya? Oh, bahagia selalu. Selalu ya? Selalu. Alhamdulillah. Ya Pak, kita hari ini akan membahas mengenai ppid.tubaba.go.id untuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah nih Pak. Tiap pemerintahan ini pasti ada jargonnya nih Pak, seperti contohnya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, kemudian juga ada mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel dan lain sebagainya. Kemudian di Tubaba ini kita mengenai ppid.tubaba.go.id, apakah ada hubungannya Pak dengan tema kali ini? Ya, terima kasih Mbak Novi atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebenarnya PPID itu kan kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, di Undang-Undang 14 tahun 2008 itu mengenai keterbukaan informasi publik ada salah satu unit pelaksananya. Kita kenal dengan PPID ya. Nah, ppid.tubaba.go.id itu adalah aplikasi yang kita pakai di Tubaba. Nah, PPID sebagai pelaksana kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik itu punya peran penting untuk mewujudkan apa yang menjadi jargon setiap pemerintah daerah tadi. Misalkan menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Karena kunci dari terciptanya pemerintahan yang baik adalah terjaminnya hak masyarakat untuk tahu tentang apa yang direncanakan pemerintah, apa yang sedang dikerjakan pemerintah, dan apa yang harus diketahui oleh masyarakat umum. Makanya sejak reformasi tahun 1998, keterbukaan informasi adalah kata kunci. Jadi tidak boleh ada informasi yang di-keep ya. Apabila informasi itu wajib diberitahukan kepada masyarakat, harus sampaikan. Nah, untuk itu maka di tahun 2008 ada Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menyampaikan informasi publik pada masyarakat. Nah, apa sih keterkaitan antara informasi publik, PPID, dan juga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah? Karena akuntabilitas itu hanya bisa tercapai kalau misalkan pemerintah daerahnya punya will untuk menginformasikan pada masyarakatnya tentang itu tadi, apa yang mau dia buat, apa yang sedang dia buat, apa yang telah dia buat, gitu ya. Jadi kalau pemerintah daerah ini hanya diam aja, masyarakat nggak bisa ngawasin. Sudah benar belum pemerintah kita ini, sudah benar belum apa yang dikerjakannya, ada manfaatnya nggak buat masyarakat dan sebagainya. Jadi
kata akuntabilitas itu sendiri kan artinya sebuah pertanggungjawaban ya terhadap rencana kerja pemerintah daerah. Iya. Jadi kita punya kata akuntabel itu artinya kita siap atau pemerintah daerah siap untuk diaudit kinerjanya. Jadi kinerja pemerintah daerah yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat itulah kata kunci dari akuntabilitas. Nah, salah satu media yang dipakai untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah melewati keterbukaan informasi publik. Iya. Nah, dalam hal ini pelaksananya adalah PPID. Iya. Nah, untuk memudahkan informasi itu sampaikan secara masyarakat dengan cara yang sederhana, mudah dan murah, makanya kita memakai yang namanya ppid.tubaba.go.id sebagai media menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Iya. Iya Pak, kemudian gimana nih Pak dari kita sendiri memastikan bahwa akuntabilitas ini, akuntabilitas yang ada dalam pemerintah daerah ini berkembang atau meningkat seperti itu? Ini tuh di Undang 14 tahun 2008 itu ada beragam jenis informasi yang harus dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah sebagai badan publik. Pertama itu adalah informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang disediakan secara berkala, informasi yang harus diumumkan secara serta-merta, serta informasi yang dikecualikan. Nah, untuk informasi yang tersedia setiap saat itu dia memang harus tersedia setiap saat untuk masyarakat. Nah, kalau untuk yang berkala itu biasanya informasi yang berkaitan dengan kinerja badan publik. Kalau informasi berkala itu disampaikan minimal per 6 bulan sekali ya. Jadi kalau setahun itu ada 2 kali lah disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu biasanya informasi berkala itu berkaitan dengan kinerja badan publik. Contoh misalkan, pemerintah daerah hendak melaksanakan program A, B, C, D, E, sampai Z misalkan. Nah, per 6 bulan, capaian kinerja dari program itu disampaikan kepada masyarakat. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, dan apa yang akan dikerjakan. Nanti, di 6 bulan berikutnya, informasinya disampaikan kepada masyarakat lagi. Itulah bentuk dari akuntabilitas pemerintah kepada masyarakatnya. Nah, sudah itu ada lagi informasi yang sifatnya serta-merta. Informasi yang serta-merta ini adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menyebarluaskan informasi yang punya, kalau dibilang punya efek yang luas ya terhadap masyarakat. Contoh misalkan informasi tentang potensi bencana atau informasi tentang kebencanaan itu sendiri. Seperti misalkan kalau musim hujan yang daerahnya banjir, ada informasi untuk siap-siap. Atau yang misalkan saat ini misalkan kemarau, ada potensi titik panas di beberapa tempat agar masyarakat sekitarnya siap-siap apabila terjadi kebakaran lahan dan lain sebagainya. Dan informasi itu harus disampaikan pada masyarakat, itu serta-merta. Dan yang terakhir itu informasi yang dikecualikan. Jadi informasi yang memang belum bisa disampaikan kepada publik. Ya, biasanya informasi terkait dengan penegakan hukum, sudah gitu yang berhubungan dengan keamanan negara dan lain sebagainya. Nah, badan publik harus mengerti itu, dan PPID ada pelaksananya harus mengerti itu. Nah, ini adalah kunci supaya keterbukaan informasi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya di rel yang memang sesuai dengan bunyi pasal 28F di Undang-Undang Data 1945 tadi. Kurang lebih itu, Pak. Yeah. Oke, jadi itu tadi yang untuk memastikan bahwa akuntabilitas ini meningkat atau berkembang ya Pak ya. Yeah. Kemudian apakah ada nih Pak, pasti ada nih stakeholder yang ikut bekerja sama dalam akuntabilitas kinerja ini Pak? Ya, tentu aja ya. Jadi kan pemerintah ini kan tidak bisa bekerja sendirian. Iya, pastinya. Ya, ada stakeholder yang selalu berhubungan dengan pemerintah daerah. Contoh misalkan lembaga swadaya masyarakat, sudah itu organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Nah, peran stakeholder ini penting sebagai fungsi penyimpanan dan pengawasan sebenarnya, supaya nanti apa yang dihasilkan pemerintah itu memang sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, kolaborasi antara stakeholder ini harus terus harus terus dikembangkan supaya nanti ada checks and balances, nggak cuma dengan legislatif aja ya, tapi dengan berbagai pihak, supaya nanti
apa yang memang direncanakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakatnya itu bisa dilaksanakan. Karena kan tidak semua program kerja pemerintah itu smooth-smooth aja, pasti ada kendalanya. Contoh misalkan waktu 2019, akhir 2019 sampai 2021 ketika ada pandemi COVID di situ. Nah, informasi yang disampaikan kepada masyarakat kan harus clean and clear. Ya. Itu mungkin masuk kategori informasi yang serta-merta ya. Nah, di saat kita belum punya guidance tentang bagaimana menghadapi pandemi, apa yang harus dilakukan, pemerintah dalam hal ini kan memegang peran vital untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya tidak terjadi kepanikan. Sudah itu bisa menjalankan instruksi yang ditetapkan oleh saat itu mungkin yang untuk pengelolaan dampak pandemi COVID itu supaya berjalan sebagaimana mestinya ya. Kayak waktu itu kan ada pembatasan dan lain sebagainya. Informasi itu hanya program dan kegiatan itu hanya bisa berjalan efektif kalau ada pelibatan stakeholder yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu kan. Jadi misalkan ada pembatasan kegiatan di luar rumah, misalkan ada yang harus WFH waktu itu kan. Sudah gitu ada istilahnya yang seperti lockdown ya, seperti itu. Nah, itu kan tidak akan berjalan efektif kalau tidak ada pelibatan misalkan unsur dari aparat keamanan, terus dari tenaga kesehatan dan sebagainya. Makanya itu yang harus selalu dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Tidak mungkin pemerintah daerah itu berjalan sendiri. Nah, gitu. Jadi termasuk dalam hal ini adalah penyampaian informasi pada masyarakat lewat keterbukaan informasi. Lebih itulah. Nah, kemudian Pak nih berbicara tentang keterbukaan informasi publik yang sebagaimana di Undang-Undang tadi nomor 14 ya tahun 2008, bahwa ada beberapa hal yang menjadi inti seperti jenis informasi publik, badan publik, PPID dan lain sebagainya. Mungkin bisa diberikan penjelasan nih Pak, apakah ada kewajiban dari pemerintah daerah sebagai badan publik Pak? Jadi kita balik dulu ya. Di Undang-Undang 14 itu kan sebenarnya adalah salah satu breakthrough setelah reformasi, bagaimana pemerintah itu bisa menghadirkan partisipasi dan peran serta masyarakat supaya masyarakat itu terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Nah, ada beberapa hal penting yang ada di Undang-Undang 14 dan itu harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Contoh misalkan kita mesti tahu apa sih itu badan publik. Jadi secara gampangnya begini, badan publik adalah instansi, baik itu eksekutif, yudikatif atau legislatif, yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja, baik APBD atau APBN, anggaran pendapatan belanja daerah atau anggaran pendapatan belanja negara. Nah, itu adalah kategori untuk badan publik. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini yang seluruh dananya adalah berasal dari APBD punya kewajiban. Nah, di pemerintah daerah ini kan ada turunannya, ada perangkat daerah, ada badan layanan umum daerah, ada BUMD dan lain sebagainya. Itu adalah badan publik. Dia wajib menginformasikan apa yang dilakukan dia untuk masyarakat lewat jalur PPID. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, PPID adalah unit pelaksana ya, pelaksana akan kepatuhan keterbukaan informasi publik tadi. Nah, unit inilah yang akan operasionalnya setiap badan publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat lewat beragam media. Nah, salah satunya kalau kita kan pakai ppid.tubaba.go.id untuk mempermudah sebenarnya, karena kalau di undang-undang yang dulu kan, kalau misalkan Mbak Novi pengen minta informasi kepada badan publik, mesti datang ke Benja, mesti menyampaikan saya Novi dan lain sebagainya, minta informasi tentang ini, nanti diterima. Nah, karena sekarang sudah ada perkembangan teknologi, sudah sedemikian maju, makanya kita pakai aplikasi berbasis elektronik. Itu memudahkan juga untuk masyarakat maupun badan publik untuk mengelola informasi publik itu tadi. Nah, jadi saya ulangi, kata pertama yang penting tentang keterbukaan informasi adalah apa itu badan publik,
apa itu jenis informasi tadi sudah ya, sudah itu PPID. Nah, 3 kata kunci inilah yang kita yang kita kemas dalam bentuk ppid.tubaba.go.id gitu. Jadi di situ ada informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah secara keseluruhan, dan juga informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan perangkat daerah, juga ada layanan. Jadi nanti layanan untuk masyarakat yang ingin meminta informasi kepada pemerintah daerah, di situ disediakan juga fitur. Kurang lebih seperti itulah. Saat ini kan Bapak sedang melakukan implementasi aksi perubahan nih Pak, dan mengambil tema optimalisasi layanan informasi publik di pemerintah Kabupaten Tubaba melalui aplikasi ppid.tubaba.go.id. Alasannya apa nih Pak ngambil tema ini Pak? Ya, jadi saya cerita dikit ya. Boleh, panjang juga nggak apa-apa. Jangan panjang, kalau panjang nanti kelamaan. Oke. Jadi saya saat ini sedang menjalani pelatihan kepemimpinan administrator angkatan keempat tahun 2024 di DKPSDM Pemerintah Provinsi Lampung. Nah, setiap peserta itu nanti melaksanakan yang namanya aksi perubahan. Nah, untuk aksi perubahan yang saya ambil adalah optimalisasi layanan informasi publik Pemkab Tulang Bawang Barat melalui aplikasi ppid.tubaba.go.id. Nah, pertanyaannya, kenapa sih saya ngambil itu? Pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah pelatihan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, sejak Undang-Undang 14 tahun 2008 ini digulirkan, pelaksana keterbukaan informasi publik itu yang dilaksanakan oleh PPID tadi itu dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika. Nah, dengan kata lain, PPID itu urusannya Dinas Kominfo. Nah, kalau Dinas Kominfo ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bisa menjalankan tupoksinya dengan baik, maka pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sudah bisa melaksanakan kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik. Nah, undang-undang ini kan sudah lama banget ya, sudah sejak 2008 itu diterbitkan oleh pemerintah kita. Nah, tapi pada pelaksanaannya itu masih sering terkendala. Contoh misalkan orang belum tahu apa sih yang dinamakan badan publik, apa sih yang dinamakan informasi publik, bagaimana cara kita memperoleh informasi publik, apa kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dan perangkat-perangkat daerah di dalamnya untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Urgent banget nggak sih? Gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya kalau tidak pernah dilaksanakan atau tidak pernah digalakkan, itu akan mati suri pelan-pelan. Jadi sekedar stempel aja. Nah, padahal undang-undang ini adalah kunci untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dalamnya Kabupaten Tulang Bawang Barat ya. Nah, untuk itu maka sejak beberapa tahun kemarin kita mencoba meramu bagaimana keterbukaan informasi publik ini bisa dilaksanakan dengan pola kekinian ya, dengan situasi kekinian ya. Sudah itu juga ada beberapa catatan lah dari BPK dan lain sebagainya, bahwasanya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintahan ini agak kurang nih, termasuk dari Komisi Informasi. Jadi Komisi Informasi itu kan instansi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 14 itu untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik di setiap badan publik. Nah, alhamdulillah kinerjanya Pemkab Tulang Bawang Barat itu kadang naik, kadang turun, tapi kebanyakan turunnya. Gitu. Nah, karena kita harus meningkatkan kinerja organisasi, makanya kita ambil itu. Plus juga kita sudah membuat aplikasi yang namanya ppid.tubaba.go.id. Sayang kalau aplikasi itu nggak dimanfaatin. Jadi ibaratnya nih, kita buat mobil, tapi mobil itu cuma dipajang doang, nggak dipakai, kan sayang. Sayang banget. Nggak bisa jalan kemana-mana dong kita kan, nggak bisa ke puncak, nggak bisa ke pantai dan sebagainya. Nah, aplikasi ppid.tubaba.go.id itu adalah mobil untuk membawa semua yang ada di Tulang Bawang Barat itu mencapai tujuannya. Kan kita punya brand ya, menuju Tubaba. Ini salah satu cara untuk menuju Tubaba itu tadi.
supaya pemerintah daerah itu tidak kesannya tertutup, masyarakat juga kesannya tidak punya hak untuk berpartisipasi terhadap pembangunan. Makanya aplikasi ini harus kita optimalin. Nah, makanya saya ngambil tema itu, bagaimana mengoptimalkan aplikasi ppid.waba.go.id itu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Iya. Dari mulai Diskominfo sendiri sebagai pelaksana, sebagai perangkat daerah yang punya tupoksi di bidang itu, juga pemerintah daerah secara keseluruhan. Karena kan pemerintah daerah ini kan ada macam-macam perangkat daerah ya. Ada dinas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Itu masing-masing punya obligasi sebenarnya, punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang dilaksanakan oleh mereka pada masyarakat. Nah, yang kedua, alasan kedua adalah waktu itu kita pernah dapat masukan dari BPK untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, terutama untuk penyampaian informasi kepada masyarakat oleh perangkat daerah yang memiliki mandatory spending. Jadi di setiap pemerintah daerah itu ada perangkat daerah yang memiliki mandatory spending. Ada mandatory spending itu anggaran yang wajib mandatory spending itu adalah anggaran yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, ya. Kalau saya tidak, nah perangkat daerahnya itu diantaranya ya dinas kesehatan, itu terkait dengan penyediaan anggaran untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat. Sudah itu dinas pendidikan untuk pelayanan pendidikan pada masyarakat, dinas PUPR untuk infrastruktur, ya, untuk jalan, sanitasi, air bersih dan lain sebagainya. Sudah itu juga ada dinas pemberdayaan masyarakat dan TIUH terkait dengan alokasi dan penggunaan dana desa. Jadi kan di Undang-Undang Desa itu nanti setiap desa atau TIUH ya, kalau di Lampung Barat ini, itu dia memperoleh yang namanya dana desa untuk melaksanakan pembangunan di TIUH-nya atau desanya masing-masing. Nah, itu ada di Dinas PMT kalau kita bilang. Nah, mandatory spending itu harus diinformasikan apakah benar pemerintah daerah setelah menggelontorkan dana untuk desa, untuk pembangunan desa. Karena prinsipnya kan kalau desanya terbangun, otomatis pemerintah daerahnya terbangun dong. Nah, jadi kita nggak bisa sentralistik. Kalau dulu kan mungkin ibu kotanya aja yang dibangun, tapi desa-desa di ujung segala macam kita sentuh. Nah, dengan adanya dana desa dan sebagainya, kita harapkan semua pembangunan itu merata. Makanya itu jadi mandatory spending juga. Nah, sudah gitu ada di inspektorat sebagai perangkat daerah yang punya fungsi pengawasan. Dia juga ada mandatory spending. Nah, terakhir di Kominfo sebenarnya, karena Kominfo juga ya nggak mungkin dong kalau Kominfo yang bisa dibilang sebagai leader atau yang mengelola keterbukaan informasi di pemerintah daerah ini tidak melaksanakan itu. Makanya di implementasinya kita targetkan di 6 OPD ini dulu termasuk Kominfo. Nah, tetapi dalam perjalanan implementasinya kita lihat kurang lebih kan OPD di Pemda ini ada sekitar 30 ya di luar sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Kita pikir harusnya ini bisa dilakukan, mulai dilakukan lah. Makanya tetap kita fokus ke 6 ini, tapi yang lain tetap kita dorong untuk melaksanakan keterbukaan informasi supaya nanti tidak jalannya sendiri-sendiri ini. Jadi yang 6 udah jalan, yang lain belum. Nah, kita dorong minimal di semua OPD itu dia ada informasi yang disampaikan ke masyarakat. Contoh misalkan ya di situ dia punya rencana strategis OPD, masyarakat tahu nih perangkat daerah ini apa sih yang mau dia buat gitu kan. Sudah gitu ada strukturnya, dia tahu nih siapa pejabat dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita dorong semua. Nah, supaya nanti keterbukaan informasi publik itu jadi hal yang menjadi urusan semua perangkat daerah, bukan urusan Kominfo aja, bukan urusan PUPR aja, dan bukan urusan beberapa perangkat daerah yang punya mandatory spending aja, tapi untuk seluruh perangkat daerah.
Karena perangkat daerah ini itu yang akan menghasilkan pembangunan di tingkat pemerintah daerah untuk masyarakatnya. Jadi kita dorong semua itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita capai ya, amin. pelan-pelan gitu. Nah itu sih, jadi undang-undang yang terbit 2008 bergulir, berganti, ada peraturan Komisi Informasi, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Permendagri dan seterusnya. Itu masih seperti jalan di tempat. Makanya kita coba dorong lewat penggunaan aplikasi. Nah ini yang jadi aksi perubahan. Karena ya kita punya keyakinan kalau ini jalan, yang lain bisa meningkat gitu kurang lebih. Nah Pak, sejauh ini kan pelaksanaan dari aksi perubahan ini kan pastinya ada kendala nih Pak, dan solusi yang dilakukan itu seperti apa Pak? Kendala yang terjadi, kemudian bagaimana solusinya? Jadi gini, ini sebenarnya kan bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang harus terus-menerus dijalankan ya. Jadi kadang kita nih kan suka lupaan ya. Jadi misalkan perangkat daerah A ada nih yang menjalankan, sudah gitu misalkan yang jadi motornya pindah, udah nggak jalan lagi. Betul. Perangkat daerah berikutnya seperti itu. Jadi ini nggak secara kontinu berkelanjutan. Itu kendalanya ada di pengetahuan tentang apa itu keterbukaan informasi publik. Nah, dengan adanya aplikasi ppid.tubaba.go.id ini, itu nanti kita coba rangkum apa yang menjadi core dari keterbukaan informasi, tata caranya, segala macam. Jadi itu ada guidance nanti buat orang-orang yang harus melaksanakan itu supaya nggak bingung lagi nih. Jadi nggak kalau kayak di pom bensin mulai dari nol lagi ya Pak, kan kapan maju-majunya dong. Betul. Ya, jadi kan misalkan Novi sekarang Mbak Novi mulai dari 0 sampai 5 gitu. Nanti diteruskan sama temannya Mbak Novi dari 5 sampai 10 dan seterusnya. Jadi ada kemajuan Nah, jadi jangan kalau udah naik aja, jangan naik turun. Nanti kayak panas dalam kan naik turun kan gitu kan. Tensi ya kita ya. Kalau tensi itu saya gitu kan. Kadang-kadang tensinya naik. Tapi nggak boleh. Nah, jadi kendalanya pertama di situ ya. Kita kekurangan bahan untuk literasi kepada teman-teman. Makanya salah satu caranya kita bikin aplikasi. Di aplikasi itu nanti ada literasi yang berhubungan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sudah itu di beberapa kesempatan kita juga melaksanakan seperti sosialisasi atau FGD ya, tentang apa sih keterbukaan informasi publik itu, bagaimana cara melaksanakannya dan lain sebagainya. Termasuk kita kemarin menghadirkan narasumber ya dari Komisi Informasi Pak Dede Hendrian dan juga dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Pak Teguh Sri Hasto. Nah, BPK itu sudah, kalau informasi yang kita terima di pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dia dapat nilai 100 perfect gitu. Jadi kita contoh dari yang perfect aja. Nah, mudah-mudahan kalau kita nyontoh dari yang sempurna ya dikit-dikit di bawah sempurna masih bisa kita kejar lah. Jadi ada role modelnya yang kita pilih yang paling cocok, paling bagus. Nah, tapi itu kan perlu proses ya. Nah, tahap awal kemarin kita lakukan sosialisasi, kita bikin FGD, sudah itu kita bikin BIMTEK. Mudah-mudahan nanti seiring perjalanan waktu, implementasi aksi perubahan ini nggak selesai setelah misalkan diklat saya selesai, tapi akan berkelanjutan. Nah, itulah salah satu cara untuk pemerintah daerah itu semakin meningkat akuntabilitas kinerjanya lewat pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Apalagi sudah ada aplikasi ppid.tubaba.go.id. Kurang lebih gitu, Bang. Ya, itu termasuk langkah-langkah untuk implementasi aksi perubahan atau beda lagi nih, Pak? Itu langkah-langkah untuk implementasinya. Ya? Tapi ke depan itu akan terus kita galakkan. Karena gini, setelah misalkan kita selesai dengan 6 target perangkat daerah, sudah itu kita coba akan asistensi kepada OPD lain misalkan. Nah, itu kita bisa kembangkan ke tingkat kecamatan misalkan. Nanti kita kembangkan juga ke tingkat TIU. Karena TIU atau pemerintah desa itu adalah badan publik juga.
dia tidak terikat entitas dengan pemerintah kabupaten karena dia entitas sendiri ya. Nah, sehingga nanti masyarakat itu tahu hak dan kewenangan dia apa terhadap penggunaan tadi dana desa atau dana APBD yang digulirkan ke pemerintah desa atau pemerintah aktifnya, sehingga apa yang direncanakan, dilaksanakan dan akan diselesaikan oleh pemerintahan TIO itu sesuai dengan harapan masyarakatnya. Contoh misalkan masyarakatnya ingin membangun infrastruktur misalkan sanitasi, tapi pemerintah desanya, pemerintah TIO-nya pengen bikin embung misalkan, itu kan mungkin nggak nyambung ya. Nah, proses bagaimana keinginan dengan kebutuhan itu disambungkan itu udah lewat keterbukaan informasi publik, sehingga nanti tidak ada istilah anak sekarang, tidak ada dusta di antara kita, kurang lebih gitulah. Nah, ini yang akan terus kita coba dorong ya ke depan. Kemudian nih Pak, bagaimana sih Pak, seberapa penting akuntabilitas dalam pemerintahan di Tubaba ini Pak? Ini karena gini, akuntabilitas adalah kunci supaya pemerintah daerah atau institusi pemerintah itu bisa menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Kalau kita tidak akuntabel, berarti kita tidak melaksanakan kinerja, tidak perform lah istilahnya kan. Kita kalau nggak perform ya orang nggak lirik dong. Nah, apalagi pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk, let's say, memajukan daerahnya, membangun daerahnya, mensejahterakan masyarakat dan lain sebagainya. Dan tentu itu tidak bisa digotong oleh pemerintah daerah sendiri kan. Perlu keterlibatan pihak-pihak luar, entah investor, entah misalkan stakeholder lain, entah masyarakat itu sendiri, sehingga kita nggak bisa menjalankan itu parsial, harus semua. Nah, jadi itu yang harus kita coba terus kembangkan supaya nanti nggak stuck gitu pembangunan itu. Nah, akuntabilitas itu penting karena misalkan kita bagaimana kita menarik investor nih. Kalau misalkan kita nggak dipercaya, contoh deh, saya meminjam uang sama Novi nih misalkan. Kalau Novi nggak percaya sama saya, kira-kira Novi mau nggak pinjaman uang? Kan nggak mungkin dong. Ya kan? Misalkan ada sepasang laki-laki perempuan punya relationship gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka tidak saling percaya, tidak akuntabel istilahnya hubungan itu kan nggak mungkin berlanjut dong. Iya dong, pasti. Nah, makanya akuntabilitas penting. Hubungan antara dua orang manusia aja perlu akuntabilitas. Apalagi pemerintah daerah dan masyarakatnya. Kalau pemerintah daerah sudah tidak akuntabel, pemerintah daerah atau pemerintah apapun itu berarti tidak bisa lagi dipercaya oleh masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat bisa mentok, partisipasi masyarakat gak dibutuhkan, sehingga pemerintah itu hanya ya suka-sukanya dia aja. Itu bahaya gitu, karena kan pemerintah itu tidak hanya membangun untuk area tertentu aja ya. Contoh misalkan kayak Tulungagung Barat, ya saya ngebangun daerah Pulung aja deh, yang lain nggak usah. Terus misalkan udah kita ngebangun di Tulungagung Tengah aja ya, yang Lampu Kibang tar dulu, yang Waya Kenangan tar dulu, itu nggak bisa. Ujung-ujungnya apa? Pembangunan nggak merata kan seperti itu. Nah, akuntabilitas adalah cara untuk menjaga keberlangsungan pembangunan itu sesuai dengan harapan semua pihak. Dan itu penting. Dan kuncinya adalah di keterbukaan. Salah satu kuncinya adalah di keterbukaan informasi publik. Gitu kira-kira. Ya, berarti memang sangat penting sekali nih akuntabilitas ya dari pemerintah daerah untuk masyarakat nih Pak ya. Nah, ya Tubabaku, akhirnya kita sampai juga pada penghujung dialektika, tapi sebelum kita tutup kita akan mendengarkan nih closing statement dari Bapak Aidil mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah saat ini. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Novi. Ini terus terang saya yang sangat senang ya kita dikasih kesempatan untuk menyampaikan tentang implementasi aksi perubahan. Jadi keterbukaan informasi publik sebagaimana disyaratkan di Undang-Undang 14 tahun 2008 itu memang harus dilaksanakan oleh badan publik, terutama pemerintah daerah, supaya
akuntabilitas kinerja dari badan publik itu terpelihara. Jadi jangan sampai nanti ada informasi yang harusnya sampai ke masyarakat itu dibatasin atau terhambat, sehingga nanti partisipasi masyarakat untuk terus serta mensuksesan pembangunan ini tidak terjadi. Jadi implementasi aksi perubahan ini adalah cara kita untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo, untuk melaksanakan kepatuhan terhadap Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang yang menjamin hak setiap masyarakat untuk memperoleh informasi dari pemerintah daerah, sehingga nanti apa yang akan direncanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan pemerintah daerah itu sampai ke masyarakat. Jadi kita akan menuju pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta mendorong adanya partisipasi publik yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Itu intinya. Iya. Mudah-mudahan implementasi aksi perubahan ini tidak selesai, tidak berhenti di sini aja, tapi terus berlanjut, ya. Sehingga nanti sampai di ujung waktu, pemerintah kita itu akan dikenal sebagai pemerintah yang transparan dan akuntabel, kurang lebih itu. Iya. Kira-kira Mbak Novi. Iya, baik. Terima kasih. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Pak Sama-sama. sudah meluangkan waktu dan bisa berbincang nih mengenai PPID dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dan tentunya kita juga selalu berdoa untuk adanya kemajuan di Tulung Bawang Barat ini, karena implementasi ini merupakan cara untuk mendorong akuntabilitas, ya Pak ya. Iya, betul. Ya, dan pemerintah ini juga mengharapkan untuk menjadi pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Iya. Baik, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Tuba Baku yang senantiasa masih menyaksikan program Dialektika pada siang hari ini. Saya Novi Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuba Baku, The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.